Assalamualaikum kul asdiqai, kaifa halukum jami'an? Fi hadhil munasabah sauqadimu anna wa asdiqai madatan min dauratil lughatil arabiyyah al-asasiyah. Nahnu min al-mazmu'ati al-khamisa allati tatakawanu min Anisa Nurul Hikmah, Hesti Dwi Andriani, Jeki Sugarino, Azrilah Munaji wa ana Nabila Erdita. Istamta bil musahadati. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama mengenai pengertian ismi fa'il. Ismi adalah kata benda, yaitu yang menunjukkan arti benda atau yang dianggap sebagai benda. Contohnya ar-rajulu yang artinya seorang anak laki-laki. Lalu contoh yang kedua ada al-hajaru yang artinya batu. Sedangkan fa'il menurut ulama ahli nahwu ialah isim marfu yang kedudukannya disebutkan setelah fi'ilnya. Fa'il sendiri ditekankan kepada pelakunya. Contohnya ja'a jaidun yang artinya Jain telah datang. Jika kita akan menentukan fa'ilnya, maka jaidlah yang berkedudukannya sebagai fa'il. Nah, lalu yang kedua pembagian fa'il. Pembagian fa'il terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zuhir. Fa'il isim zuhir adalah isim fa'il yang secara mutlak jelas ada keberadaan tanpa adanya ikatan. Maksudnya adalah bukan berupa kata ganti seperti dia, kamu, mereka, kalian, dan sebagainya. Contoh fa'il isim zuhir adalah ja'a jaidun, Jaid telah datang. Lalu yang kedua ada domir. Fa'il isim domir atau yang sering kita sebut fa'il mudmar adalah lafaz yang menunjukkan arti mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Jadi isim domir terbagi menjadi 12 dan dipecahkan menjadi 3, yaitu mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Mutakalim adalah orang yang berbicara. Dalam nahwu mutakalim terbagi menjadi 2. Yang pertama mutakalim wahdah, yaitu ana artinya saya. Yang kedua adalah mutakalim ma'al ghul, yaitu nahnu yang artinya kami atau kita. Nah, lalu yang ketiga bentuk isim fa'il berdasarkan domirnya. Telah kita ketahui bersama bahwa yang dinamakan domir itu adalah kata ganti dalam pembelajaran bahasa Arab. Domir dibedakan menjadi 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang artinya huwa di sini sebagai kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Huma yaitu kata ganti orang ketiga dua laki-laki. Yang ketiga ada hum. Hum di sini adalah kata ganti orang ketiga banyak laki-laki. Nah, lalu ada hiya. Hiya di sini sebagai kata ganti orang ketiga tunggal perempuan. Nah, lalu hum. Hum di sini sebagai kata ganti orang ketiga dua perempuan. Lalu yang keenam ada hunna. Hunna di sini adalah kata ganti orang ketiga banyak perempuan. Selanjutnya itu ada anta. Anta itu kata ganti orang kedua tunggal laki-laki. Ada antuma. Antuma di sini adalah kata ganti orang kedua untuk dua laki-laki. Nah, lalu ada antum. Antum di sini adalah kata ganti orang kedua banyak laki-laki atau lebih dari dua laki-laki. Nah, lalu ada anti. Anti di sini kedudukannya sebagai kata ganti orang kedua tunggal perempuan. Lalu ada antuma. Antuma di sini kata ganti orang kedua dua perempuan. Nah, ada antuna. Antuna di sini adalah kata ganti orang kedua banyak perempuan. Lalu ada anak.
Ana di sini kedudukannya sebagai kata ganti orang pertama tunggal laki-laki atau perempuan. Nah, lalu ada nahnu. Dan nahnu di sini adalah memiliki kedudukan kata ganti orang pertama banyak laki-laki atau perempuan. Akan melanjutkan pembahasan materi terkait fa'il. Bisa dilihat terkait ta'rif fa'il ya. Jadi fa'il menurut bahasa tadi berarti pelaku pekerjaan. Sedangkan menurut istilah ilmu nahwu, al-fa'ilu huwa ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi fa'il adalah isim yang rofa yang disebutkan terlebih dahulu fi'ilnya. Nah, al-fa'ilu ismun marfu'un ba'da fi'lin ma'lumin wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la aw tasafa bih. Fa'il adalah isim yang dirofakan yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pada yang mengerjakan pekerjaan atau pelaku fi'il atau yang disifati dengan pekerjaan. Contoh yang merupakan pelaku fi'il, misalnya qatafa waladun zahratan, artinya seorang anak telah memetik bunga. Kemudian qara'a Muhammadun ad-darasa, Muhammad telah membaca pelajaran. Kemudian contoh fa'il yang tersifati oleh fi'il, tasbhus sama'u, langit telah terang. Kemudian ada taqsim fa'il. Fa'il ditinjau dari segi bentuknya ada dua bagian. Ada yang disebut fa'il isim dohir seperti contoh di atas tadi. Dan ada fa'il yang berupa isim domir. Contohnya nasartu Zaidan. Nah, berdasarkan tarif di atas dapat kita ketahui bahwa hukum fa'il adalah rofa dan yang merofakannya adalah fi'il. Adapun kalimat yang dapat dijadikan sebagai fa'il terdiri dari tiga, yaitu pertama ada isim mu'rab, kemudian isim mabni dan masdar muawwal. Nah, di isim mu'rab contohnya ini yaktubu Muhammadun ad-darsa. Kemudian ada di isim mabni contoh nazaha hadzat talibu. Kemudian masdar muawwal baik yang berasal dari nun dan fi'il mudhari. Contohnya yanbaghi an tafuza dan yanbaghi fauzuka, atau yang berasal dari beserta isim dan khabarnya. Contoh yasuruni annaka najihun dan yasuruni najahuka. Nah, setiap kalimat isim yang berkedudukan sebagai fa'il pada jumlah fi'liyah harus dirofakkan, kecuali fa'il yang berupa isim nabni hanya menempati mahal i'rab rofa'. Terdapat beberapa ketentuan fa'il dalam hubungannya dengan fi'il. Di antaranya pertama ada fi'il bentuknya harus mabni lil fa'il atau fi'il mabni ma'lum. Contoh yaktubul mudarrasu dan katabal mudarrasu. Kemudian fi'il bentuknya harus tetap mufrad, yakni kosong dari tanda-tanda tasniyah dan jamak meskipun fa'ilnya berupa tasniyah atau jamak. Contoh katabal mudarrasuna, katabal mudarrasani, katabal mudarrasu. Dan kemudian yaktubul mudarrasuna, yaktubul mudarrasani, yaktubul mudarrasun. Ketiga, yang disesuaikan antara fa'il dan fi'il adalah dalam hal kemuzakaran dan kemuannasannya. Artinya fi'il harus dimasuki tanda muannas jika fa'ilnya muannas, dan fi'il harus muzakkar atau kosong dari tanda muannas jika fa'ilnya muzakkar. Contoh jalasat thalibatu dan kitabal mudarrasu. Kemudian keempat, tanda muannas di dalam fi'il madhi adalah ta tanis sakinah, sedangkan dalam fi'il mudhari adalah huruf ta yang ada di awal fi'il mudhari. Contohnya tajlisu at-talibatu, jalastu talibatu. Dan yang kelima, jamak taksir yang ghair akil atau tidak berakal. Jika menjadi fa'il maka suka dianggap mufrad muannas. Contohnya tajmalul ghurafu dan akalat al-usud. Kemudian keenam, antara fi'il dan fa'il tidak disyaratkan selamanya harus bersatu, tapi terkadang terpisah. Contoh nasarahumullah.
Ini selanjutnya adalah aplikasi isim fa'il dalam kalimat. Ya, jadi dalam aplikasi kalimat biasanya orang-orang jarang menggunakan isim fa'il. Mereka lebih milih menggunakan fa'ilnya saja dan merangkainya dengan sebuah fi'il. Meskipun secara penggunaan bahasa isim fa'il ini jarang digunakan dalam kalimat, namun secara tata bahasa Arab isim fa'il bisa diterapkan dalam membentuk sebuah kalimat. Contohnya, wa Ahmad nasiru amara ala sahran. Artinya Ahmad adalah orang yang menolong Ammar pada waktu sahur. Ya, yang menjadi masih isim fa'il di sini adalah nasiru, atau artinya orang yang menolong. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan naibul fa'il. Apa sih pengertian dari naibul fa'il itu? Naibul fa'il merupakan kalimat lengkap yang biasanya memiliki komponen subjek atau fa'il, predikat atau kata kerja yang biasa kita sebut dengan fi'il, dan juga ada objek atau maf'ul bih. Ada kalanya supaya kalimat lebih singkat, maka subjeknya itu dihilangkan atau tidak digunakan. Subjek atau fa'il yang dihilangkan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada kata kerja atau fi'il dan juga pada objeknya atau maf'ul bih. Maf'ul bih inilah yang nantinya akan mengalami perubahan yang disebut dari pengganti fa'il atau naibul fa'il. Tujuan penggunaannya adalah untuk menjelaskan bahwa objek adalah benda yang dikenai aksi dari suatu subjek. Namun subjeknya itu tidak disebutkan atau tidak digunakan, dan atau bisa disebut dengan dihilangkan subjeknya. Jadi naibul fa'il adalah isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya atau tidak disebutkan subjeknya. Apabila fi'ilnya fi'il madhi, maka didomakanlah huruf awalnya dan huruf sebelum akhirnya itu dikasrohkan. Dan apabila fi'ilnya fi'il mudhari, maka didomakanlah huruf awalnya dan huruf sebelum akhirnya difatahkan. Baik, kita bisa tarik kesimpulan dari pengertian naibul fa'il tadi. Yang pertama, naibul fa'il termasuk isim marfu, kemudian terletak setelah fi'il mabni majhul, kemudian asalnya itu maf'ul yang digantikan posisinya menjadi fa'il atau subjek dalam semua hukumnya, dan yang terakhir fi'ilnya itu harus dibuang atau dihilangkan. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il bermakna pengganti fa'il. Dari posisi dan kodratnya, naibul fa'il juga tergolong ke dalam isim mudzakkar dan isim muannas. Kemudian yang kedua, maf'ul bih yang tadinya dibaca nasab sebagai objek berharkat fathah atau kasrah wajib dijadikan bentuk rofa atau sebagai subjek yang berharkat dhammah. Kemudian yang ketiga, jika isim fa'il disebutkan, maka naibul fa'il akan berubah lagi menjadi maf'ul bih yang dibaca nasab. Salah satu tanda nasab adalah fathah. Contohnya, hurisal baitu, rumah telah dijaga. Nah, kalau fa'ilnya disebutkan, maka akan menjadi hurisa Ahmadul baita, Ahmad telah menjaga rumah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, berupa isim yang dibaca marfu atau rofa. Salah satu tanda rofanya adalah dhammah. Contohnya, nusiro Ahmadu, Ahmad telah ditolong. Seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il dohir, dan yang kedua, naibul fa'il domir. Naibul fa'il dohir adalah naibul fa'il yang berwujud isim beri'rab rofa. Maka dohir di sini adalah berwujud kata benda yang sesungguhnya. Kemudian naibul fa'il domir. Naibul fa'il domir adalah naibul fa'il yang harus menggantikan fa'il yang berada di dalam bentuk domir atau kata gantinya. Baik, selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan tabel yang ada di samping. Di sini ada contoh dari naibul fa'il dohir. Perhatikan isim pada naibul fa'il yang telah berganti dari nasab atau harkat fathah menjadi rofa atau didomahkan. Contohnya yang pertama ada duriba jaidun, Jaid telah dipukul. Yudrobu jaidun, Jaid sedang dipukul. Ukrima amrun, Amar telah dimuliakan.
dimuliakan. Dan yang terakhir, yukrimu amrun, Amar sedang dimuliakan. Selanjutnya ada contoh dari naibul fa'il domir. Perhatikan akhiran fi'il berdasarkan domirnya. Contohnya, duribtu, aku telah dipukul. Duribna, kami telah dipukul. Duribta, kamu laki-laki telah dipukul. Duribti, kamu perempuan telah dipukul. Baik, yang terakhir ada cara membentuk naibul fa'il. Berdasarkan ciri-ciri dan macam-macam naibul fa'il yang telah saya jelaskan tadi, maka perlu teman-teman ketahui cara membentuk naibul fa'ilnya. Yang pertama, pada jumlah ismiyah dan fi'liyah atau kalimat dengan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih atau kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja, pelaku, dan objek. Nah, teman-teman tentukan mana fa'il, mana fi'ilnya dalam kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, setelah menemukan mana fa'il dan mana fi'ilnya, teman-teman hilangkan fa'ilnya. Dan yang selanjutnya, ubah maf'ul bih ke dalam bentuk i'rab rofa. Artinya, mengubah bentuk kata objek, kata dalam kondisi nasab berakhiran fathah menjadi sebuah subjek, atau melakukan sesuatu kata dalam kondisi rofa yang berakhiran domah. Caranya hanya tinggal mengubah akhir katanya yang berharkat fathah menjadi domah. Baik, selanjutnya sesuaikan fi'il menjadi bentuk fi'il yang berdampingan dengan naibul fa'il. Al-fi'lu mabniun lil maf'ul. Jika fi'il yang digunakannya yaitu fi'il madhi, artinya kata dalam bentuk lampau atau past tenses, maka huruf awal katanya harus didomakan dan huruf sebelum huruf terakhirnya harus dikasrokan. Misal dari kata nasoro menjadi nusiro. Selanjutnya dari kata fatoro menjadi futiro. Baik, selanjutnya jika fi'il yang dipakainya yaitu fi'il mudhari, artinya kejadian atau sesuatu yang sedang berlangsung atau yang akan datang, atau juga bisa disebut dengan present and future tenses, maka huruf awal katanya harus didomakan dan huruf sebelum huruf terakhirnya harus difathahkan. Misalnya dari kata yansuru menjadi kata yunsoru. Baik, yang terakhir, sesuaikan naibul fa'il dengan bentuk asal fa'ilnya. Jika fa'ilnya adalah mu'anas, maka perlakukan naibul fa'il sebagai mu'anas. Mu'anas di sini artinya merujuk kepada dia perempuan. Jika fa'ilnya adalah mudzakkar, maka perlakukan naibul fa'il sebagai mudzakar. Mudzakkar di sini yang merujuk kepada dia laki-laki. Dan jika fa'ilnya adalah dhamir nasab, maka ubah ia menjadi rofa atau dhamir mustahil rofa. Sekarang saya akan membahas mengenai mubtada dan khabar. Yang pertama, mubtada yaitu permulaan. Mubtada adalah isim marfu. Maksud dari isim marfu yaitu kata yang terletak di awal kalimat yang i'rabnya dirafakan, di mana ia terbebas dari amil, faktor atau mengharuskan sesuatu lazi. Nah, amil di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada amil lazi dan juga ada amil maknawi. Maksud dari amil lazi yaitu amil yang terlihat atau tampak. Nah, kalau amil maknawi itu adalah amil yang tidak tampak. Lalu, yang menjadi contoh mubtadanya adalah kata Zaid, di mana i'rabnya dirafakan dengan ibtida permulaan dan tanda rafanya adalah dhammah karena isi murfat, sedangkan lafaz qatim menjadi kabarnya. Selanjutnya ada pembagian mubtada. Pembagian mubtada itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada isim zahir dan mubtada isim damir. Untuk penjelasan isim zahir sudah dijelaskan pada tulisan sebelumnya pada bab fa'il. Contohnya yaitu Zaidun qalimun, yaitu Zaid berdiri. Kata Zaid adalah isim zahir, yaitu nampak wujudnya, karena Zaid itu nama seseorang. Sedangkan mubtada isim damir adalah mubtada yang terdiri atas isim damir yang jumlahnya ada 12, yaitu ada ana, saya, nahnu, kami dan kita,
anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antum kamu berdua laki-laki atau perempuan, antum kalian laki-laki, antuna kalian perempuan, huwa dia laki-laki, hiya ia perempuan, huma mereka berdua laki-laki atau perempuan, hum mereka semua laki-laki, dan huna mereka semua perempuan. Seperti perkataan ana qanimun saya berdiri. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai kabar. Kabar berarti berita. Kabar ialah isi marfu yang i'rabnya dirafakan, di mana ia selalu disandarkan pada mubtada tadi. Tidak akan ada kabar kalau tidak ada mubtada, dan mubtada itulah yang merafakan kabar tersebut. Contohnya seperti tadi, yaitu Zaid berdiri atau Zaidun qalimun. Yang menjadi contohnya ialah lafaz qalimun, di mana ia dirafakan dengan mubtada. Tanda rafanya menggunakan damah seperti lafaz Zaid. Lalu ada pembagian kabar. Kabar itu dibagi menjadi dua, yaitu kabar mufrad dan kabar gair mufrad. Nah, di kabar mufrad itu yaitu berita yang bukan berupa jumlah kalimat dan bukan pula menyerupai jumlah. Lalu kabar gair mufrad yaitu ada jumlah dan juga ada syibih. Nah, jumlah itu dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan syibih yaitu dibagi menjadi dua juga, yaitu jar majrur dan zaraf. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi amil-amil yang memasuki mubtada dan khobar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam amil yang memasuki kepada mubtada. Yang pertama itu ada kana dan saudaranya. Kana wa aha wa taha. Pengamalannya adalah merapapkan isim mubtada dan menashabkan kabarnya. Lafaz kana dan saudaranya adalah mubtada dan kabar itu sering disebut amil yang mengubah i'rabnya. Dapat kita pahami karena ini adalah menunjukkan keadaan waktu. Yang salah satu contoh katanya kana ada terjadi. Yang kedua amsa memasuki waktu sore. Yang ketiga ada asbaha memasuki waktu pagi. Dan yang keempat ada adha yaitu memasuki waktu duhur. Jadi kana dan saudaranya di sini lebih menegaskan mengenai keadaan waktu seperti itu. Dan menjelaskan mengenai termaksud juga tasrif perubahan kata dari kata-kata di atas seperti kana yang artinya telah terjadi berubah menjadi yakunu yang artinya sedang terjadi, dan berubah lagi menjadi kun yang artinya jadilah. Dan selanjutnya ada asbaha yang artinya telah pergi berubah lagi menjadi yusbihu yang artinya sedang pergi, dan seterusnya. Dan kita langsung saja kepada contohnya. Kana Zaidun iman yang artinya Zaid telah berdiri. Dan walaisa amru sahison yang artinya Amri telah pergi. Selanjutnya pembahasan selanjutnya mengenai inna dan saudaranya. In wa ahwataha. Yang bisa kita pahami di sini mengenai inna dan saudaranya adalah pengamalannya adalah menashabakan isim mubtada dan merapakan kabarnya. Jadi inna dan saudara di sini lebih menjelaskan mengenai penegasan suatu kata. Salah satu contohnya inna sesungguhnya, la inna yang artinya akan tetapi, anna yang artinya seakan-akan, dan ada laita yang artinya andai. Mengenai makna inna dan anna adalah untuk taukid penguat atau penekanan. Dan selanjutnya adalah kinna untuk istidrak mempertentangkan. Dan selanjutnya ada ka'anna untuk tasbin penyerupaan. Dan selanjutnya ada laita untuk tamani pengandaian. Selanjutnya itu la'alla
untuk taraji, pengharapan, dan tawaku. Nah, artinya ketakutan dari nasib buruk. Jadi pembahasan tadi ada beberapa pembahasan selanjutnya mengenai penekanan, mempertentangkan, penyerupaan, pengandaian kata seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir ada zana dan saudaranya. Zona wa aha wa taha. Pengamalannya adalah menashabkan isim, mubtada dan kabar karena keduanya merupakan maf'ul bagi dazana dan saudaranya. Dazana dan saudaranya itu adalah keadaan menduga terhadap suatu. Jadi dapat kita pahami bahwa dazana dan saudaranya itu merupakan suatu kata yang menceritakan mengenai menduga terhadap suatu kondisi. Salah satu contoh katanya, karena tuh saya telah menyangka, hasibutun saya telah mengira. Jadi fungsi dazana dan saudaranya di sini merupakan kata yang keadaan dapat menduga suatu kondisi. Kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu zonantu zaidan muntoliko. Jadi artinya aku telah menyangka Zaid pergi. Nah, jadi di sini dapat kita pahami dari kata dari dazana dan saudaranya itu lebih menegaskan mengenai bahwa keadaan suatu kita menduga suatu kejadian seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-katsiru minal urudi taqdimiyya min majmu'atina ataziru kana hunaka hutaun tarakum maratan ukhra. Syukran lakum.